Bab 1911 Trik Li Fuman. Tianxiang ada di sini, duduk dan minum teh. Feng Xingkong menyapa Feng Tianxiang untuk duduk, matanya penuh cinta. Setelah menuangkan secangkir teh untuk Feng Tianxiang, dia kemudian bertanya, "Saya mendengar bahwa Anda harus berurusan dengan siswa baru yang baru saja dirawat di rumah sakit. Apakah Anda ingin Paman langsung mengusirnya?" Presiden Blue Wind Cholege, dia punya banyak pertanyaan karena Ye tidak tahu banyak. Jika bukan karena keponakan di depannya, dia bahkan tidak akan tahu bahwa orang seperti itu ada. "Belum, saya bisa menyelesaikannya sendiri." Feng Tianxiang adalah orang yang sangat bangga. Menurutnya, dia bisa menyelesaikan Ye Bufan. Dalam hal ini, jika dia membiarkan pamannya mengambil tindakan, itu pasti akan mempermalukannya. Dan apa yang harus dia lakukan sekarang bukan hanya mengusir Ye Bufan, tapi menginjaknya dan membiarkan Lu Sueman melihat siapa pria yang lebih baik. "Itu bagus, beritahu pamanmu jika kamu butuh sesuatu." Feng Xingkong mengambil cangkir teh di depannya dan menyesapnya, lalu berkata, "Aku memanggilmu ke sini hari ini karena ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganmu." Xingkong Tianxiang berkata, "Jika Anda memiliki pertanyaan, Paman, tanyakan saja kepada saya." Feng Xingkong berkata, "Itu saja, berita baru saja datang dari cabang Qingyu, mengatakan bahwa mereka akan mengirim seseorang besok untuk datang ke tempat kami untuk pertukaran dan pertukaran, kompetisi, agar kita bisa bersiaplah." Ternyata Akademi Angin Biru Kekaisaran Tianfeng hanyalah salah satu cabang dari Akademi Utama. Nama lengkapnya seharusnya disebut Akademi Angin Biru Cabang Kerajaan Tianfeng, tetapi semua orang sudah terbiasa dengan itu, menyebutnya Akademi Blue Wind. Dan cabang Qingyu ini adalah cabang lain dari Akademi Angin Biru di Kekaisaran Qingyu. Meskipun mereka dan cabang Kekaisaran Tianfeng berasal dari Akademi Utama yang sama, mereka bersaing satu sama lain. Feng Tianxiang sedikit mengernyit. "Mengapa kamu tiba-tiba berpikir untuk datang ke pihak kami untuk pertukaran dan kompetisi saat ini? Apakah kamu masih perlu bertanya? Kompetisi kualifikasi pemula akan segera dimulai. Ketika mereka datang ke sini saat ini, mereka jelas menghargai kita sebagai kesemek yang lemah. Mereka ingin datang dan menginjak kita untuk membangun kepercayaan diri siswa mereka. Ini disebut kompetisi pertukaran." Feng Xingkong mengatakan ini dengan sedikit cemberut di wajahnya. Kekaisaran Tianfeng adalah yang terlemah di antara 36 kerajaan di prefektur Tianluo, dan cabang mereka juga tidak terlalu kuat. Sebelumnya, saya telah berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi pendatang baru berkali-kali dan menduduki peringkat terbawah, dan bahkan tidak ada siswa dari alam pemurnian Void yang muncul. Cabang Qingyu ini sedikit lebih baik, dan berada di level menengah ke bawah. Kali ini, terlihat jelas bahwa dia tidak bermaksud baik, dan dia mendatangi mereka untuk mendapatkan kepercayaan diri sebelum kompetisi dimulai. "Jangan khawatir, Paman, saya di sini di cabang Tianfeng sekarang, dan saya tidak akan membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan." Feng Tianxiang meledak dengan keyakinan yang kuat saat dia berbicara, "Saya belum menemukan yang layak lawan selama bertahun-tahun, sekaranglah waktunya. Ini waktunya bagi semua orang untuk melihat kekuatanku yang sebenarnya. Ya, aku merasa lega selama kamu ada di sini. Bahkan jika cabang Qingyu tidak dapat dikalahkan sepenuhnya, setidaknya kita bisa menyelamatkan wajah cabang Tianfeng kami." Feng Xingkong. Dia mengangguk, jelas sangat puas dengan tugasnya. "Kembalilah. Semuanya fokus pada kompetisi pertukaran ini sekarang. Persiapkan dengan baik dan tunjukkan yang terbaik. Adapun anak laki-laki bernama Ye, abaikan saja. Untuk saat ini dan tangani dia dalam beberapa hari." Petik 2. Setuju, berbalik dan pergi. Ketika dia kembali ke kediamannya, dia terkejut melihat Fan Xiaofeng dan yang lainnya ketika dia memasuki pintu. Hanya dalam waktu singkat, anak buahnya semua dipukuli dengan memar dan lebam, seperti kepala babi. Sebagai perbandingan, luka yang dialami Li Yunhe dan Wei Wei sebelumnya relatif ringan, sedangkan Fan Xiaofeng dan Duan Wei lebih parah dibandingkan yang lain. Selain luka ringan, lengan mereka juga patah. "Apa yang terjadi? Siapa yang memukulmu?" Ekspresi Feng Tianxiang sangat suram. Dia sudah kembali ke Akademi Blue Wind, dan jika dia menyerang anak buahnya sekarang,
itu seperti menamparkan wajahnya dengan menyamar. Itu wanita itu Hu Yaoyao. Fan Xiaofeng menceritakan apa yang terjadi dari awal sampai akhir, dan akhirnya berkata, aku tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa hari, wanita itu benar-benar memasuki alam pemurnian kekosongan. Bahkan aku tidak dia lawan. Duan Wei mengertakkan gigi dan berkata, ini semua disebabkan oleh Ye Bufan. Dia menghasut wanita itu untuk menyerang kita. Dan orang ini sangat tercela sehingga dia meminta Hu Yaoyao untuk menyegel titik akupuntur kita, biarkan aku mengaku kalah sama sekali. Li Yunhei kemudian berkata, bos, anak ini terlalu sombong, kamu harus memberinya warna, jika tidak, bagaimana kamu bisa mendapatkan pijakan di Blue Wind College di masa depan? Ini, Feng Tianxiang, ada beberapa keraguan. Jika dia mengikuti pemikiran sebelumnya, dia akan mengambil tindakan terhadap Ye Bufan. Namun kini pamannya baru saja memberitahunya bahwa ia harus bersiap sepenuhnya untuk pertandingan pertukaran besok. Jelas tidak pantas untuk mengambil tindakan dalam keadaan seperti itu. Terlebih lagi, dengan Lu Sueman yang melindungi Ye Bufan, itu tidak nyaman baginya. Tapi jika dia tidak mengambil tindakan, seperti yang dikatakan Li Yunhei, itu akan mempengaruhi wajahnya di Blue Wind Academy. Saat dia ragu-ragu, ada ketukan di pintu. Feng Tianxiang sedikit mengernyit, lalu berkata, siapa itu? Masuklah. Beberapa orang juga menoleh untuk melihatnya. Secara umum, orang lain tidak berani mengganggu kediaman Feng Tianxiang dengan mudah. Pintu terbuka, dan 3 orang masuk, semuanya mengenakan seragam siswa dari halaman luar. Pemimpinnya adalah Li Fuman, diikuti oleh Ma Fang dan Zhang Qi. Setelah diberi pelajaran oleh Ye Bufan, ketiga orang tersebut telah menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Baru saja menyaksikan pertarungan ring sebelumnya, mereka bertiga mendiskusikannya tidak hanya berisiko menghadapi Ye Bufan sendirian, tetapi mereka juga hanya mendapat sedikit keuntungan. Tetapi jika Anda memberitahu Feng Tianxiang metode yang Anda pikirkan sebelumnya, tidak hanya kemungkinan keberhasilannya akan meningkat pesat, tetapi Anda juga akan dapat memeluk kaki yang tebal, dan tidak ada seorang pun di Blue Wind Academy yang berani macam-macam dengannya, masa depan. Untuk tujuan inilah mereka datang ke pintu. Feng Tianxiang melirik ketiga orang itu dan berkata dengan dingin, ada apa denganmu? Sebagai orang nomor 1 di peringkat surgawi, dia sama sekali tidak menganggap serius ketiga siswa akademi luar. Baiklah, Tuan Muda Feng, ada sesuatu yang ingin kami diskusikan dengan Anda. Melihat ekspresi tidak sabar di wajah Feng Tianxiang, Li Fuman berkata dengan cepat, kami punya cara untuk menghadapi Ye Bufan. Feng Tianxiang awalnya ingin beberapa orang bergegas keluar secara langsung, tapi berhenti setelah mendengar kata-kata mereka. Apakah kamu yakin? Tentu saja kamu yakin. Li Fuman berkata, pria bernama Ye mengandalkan kemampuannya sendiri dan telah menindas kami sebelumnya, jadi kami telah memikirkan cara untuk membalasnya. Berkata, Anda sudah katakan padaku apa yang dapat Anda lakukan. Duan Wei kemudian berkata, jika Anda tidak dapat memuaskan Tuan Feng, keluarlah. Saya tahu, dia telah memikirkannya sebelumnya. Wei mengatakannya lagi, dan akhirnya berkata, selama rencana kita berhasil dan Tyrannosaurus betina mengambil tindakan secara pribadi, Ye Bufan mungkin akan dinonaktifkan bahkan jika dia tidak mati. Berkata, ekspresi Fan Xiaofeng sedikit berubah, dan kemudian dia melihat ke arah Feng Tianxiang, Tuan Muda Feng, saya pikir ini adalah cara untuk mencobanya. Petik 2. Bab 1912 Surat Cinta. Feng Tianxiang tidak mengungkapkan posisinya secara langsung, tetapi menoleh untuk melihat orang-orang yang tersisa, bagaimana menurut Anda? Petik 2. Tuan Muda Feng, menurut saya ini adalah trik cerdas untuk membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Kegembiraan, menurut yang saya tahu bahwa Tyrannosaurus betina sama sekali tidak sopan kepada pria yang telah mengaku padanya selama bertahun-tahun. 24 kaki telah patah dan 7 bola telah ditendang. Selama kita membaca karya Ye Bufan Surat Cinta Anonim. Jika dia dikirim ke sana, dia pasti akan marah besar. Aku takut anak laki-laki bernama Ye itu akan berakhir lebih sengsara, dan dia bahkan mungkin mati. Hahaha, pemandangan itu menarik untuk dipikirkan.
Keluar seperti yang dipikirkan Li Fuman dan yang lainnya. Inilah triknya. Tulis surat cinta yang melecehkan dan kirimkan kenalan Yujia, dengan nama Ye Bufan di belakang. Menurut spekulasi mereka, Tyrannosaurus betina yang selama ini terkenal dengan amukannya yang kejam pasti akan menjadi geram. Berdasarkan pengalaman masa lalu, diperkirakan kemungkinan Ye Bufan dihapuskan pada saat itu adalah 100%. Cara ini mungkin tidak berhasil untuk orang lain, tetapi Nalan juga berbeda. Wanita ini selama ini dikenal kejam dan tidak mempertimbangkan konsekuensinya sama sekali. Jika tidak, dalam beberapa hari dia tidak akan menjadi pustakawan dari posisi wakil dekan. Li Yunhe juga tertawa, saya juga berpikir ini adalah ide yang bagus. Tyrannosaurus betina sangat berbakat dalam budidaya dan sekarang telah memasuki tahap integrasi. Saya khawatir di bawah serangannya, Ye Bufan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membela diri. Tebak apakah Tyrannosaurus betina akan mematahkan kakinya atau menendang bolanya, atau menendang bolanya terlebih dahulu lalu mematahkan kakinya. Dewe juga berkata dengan semangat, siapa Tyrannosaurus betina itu? Jelaskan kapan dia menghadapi hal seperti itu. Saya kira anak laki-laki bernama Ye itu tidak mengerti apa yang terjadi sampai dia meninggal, jadi dia hanya bisa menjadi hantu. Petik 2. Fan Xiaofeng berkata lagi, Tuan Feng, metode ini sangat bagus, itu hanyalah ide cemerlang. Ketika saatnya tiba, Ye Bufan dapat dilenyapkan tanpa usaha apapun, dan kita hanya perlu menunggu dan melihat. Petik 2. Melihat tidak ada bawahannya yang keberatan, Feng Tianxiang juga mengangguk, sambil tersenyum bibirnya. Sebagai orang nomor 1 di peringkat surgawi Akademi Blue Wind, dia sangat akrab dengan kecakapan tempur Nalan Yuga. Dibandingkan dengan pamannya, yang merupakan orang kuat di tahap awal integrasi, dia hanya tertinggal satu tingkat. Justru karena bakat inilah Akademi sangat toleran terhadapnya. Kalau tidak, dia pasti sudah lama dikeluarkan setelah melakukan begitu banyak kesalahan. Metodenya bagus, tapi wanita itu sudah lama pergi berlatih. Bahkan sebelum aku. Aku ingin tahu apakah dia sudah kembali sekarang. Kembali. Melihat metodenya diakui oleh begitu banyak orang, Li Fu sangat gembira dan bergegas berkata, belum lama ini, orang-orang saya melihat Tyrannosaurus betina kembali ke perpustakaan, dan dia ada di sana sekarang. Fan Xiaofeng berkata sambil tersenyum, ini hanyalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Kembalinya Tyrannosaurus betina saat ini hanyalah sebuah hadiah bagi kita. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Mari kita mengambil tindakan dengan cepat. Kita bisa menggunakan metode ini, tapi kita harus melakukan semuanya dengan hati-hati sebelum melakukannya. Kalau tidak kita akan melakukannya jika itu bocor. Ya, Tyrannosaurus betina itu pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Feng Tianxiang masih memiliki pemahaman yang jelas tentang ini. Jika masalah ini akhirnya terungkap dan Nalan Yujia marah, Feng Xingkong mungkin tidak dapat melindunginya. Miliknya. Ya, bos benar, kita harus sangat mudah, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Semua orang yang hadir juga banyak yang tenang dan menyatakan persetujuan mereka. Feng Tianxiang berkata, pertama-tama, surat cinta ini harus dipertimbangkan dengan cermat. Kalian masing-masing harus menulis satu. Kemudian kita akan mendiskusikannya dan melihat mana yang cocok. Oke, saya yang terbaik dalam menulis ini. Petik 2. Dalam hal menulis surat cinta, saya adalah seorang leluhur. Selama bertahun-tahun, saya telah menulis tidak hanya 10.000 tetapi juga 8.000. Saya yang terbaik dalam hal ini. Saya harus menulisnya dengan cara yang centil dan eksplisit untuk benar-benar membuat marah Tyrannosaurus betina. Beberapa orang yang hadir, semuanya tersenyum jahat, mengambil pena dan kertas dan mulai menulis surat cinta mereka yang paling membanggakan. Feng Tianxiang berkata, berhati-hatilah untuk tidak menulis terlalu panjang atau terlalu panjang, tetapi singkat dan ringkas. Sehingga Tyrannosaurus betina akan marah ketika dia melihatnya. Saya tahu, bos. Bekerja, keluar. Dewi adalah orang terakhir yang menyelesaikan tulisannya, tetapi meletakkannya di atas. Gagak kecil, aku belum bisa tidur di malam hari sejak pertama kali melihatmu. Kulit putih dan paha rampingmu sering muncul dalam mimpiku. Ayo,
datanglah ke tempat tidurku dan biarkan aku menjagamu. Aku cinta kamu. Semua orang juga menggerakkan kepala mereka untuk melihat isinya dengan jelas. Li Yunhe menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Itu terlalu lugas, tidak memiliki level, tidak ada rasa, dan tidak pada tempatnya. Yang paling penting adalah Ye Bufan baru saja masuk akademi dan belum pernah melihat seorang Tyrannosaurus betina. Kamu terlihat seperti ini jelas merupakan kerentanan terbesar. Dewi menepuk kepalanya dan menyadari masalahnya. Hanya berpikir untuk menulis surat cinta kepada Tyrannosaurus betina, pria ini tidak bisa mengendalikannya kegembiraan. Tidak terlalu memikirkannya sama sekali. Benar, celah besar seperti milikmu yang terlihat sekilas tidak hanya tidak akan berpengaruh, tapi juga akan menimbulkan kecurigaan Tyrannosaurus betina. Duan Wei berkata, Tuan Muda Feng, kamu harus melihatku. Petik 2. Dia mengirimkan surat cinta yang baru saja dia tulis. Guru Nalan, saya memiliki keterampilan dan bakat khusus. Selama Anda bisa bersama saya berjanji akan membuat Anda senang dan menjadi wanita paling bahagia di dunia. Tuan Muda, lihat saya. Bagaimana kabarmu? Duan Wei bertanya penuh harap sambil memegang sebuah artikel besar di tangannya. Kamu pasti tidak bisa melakukan ini. Surat cinta macam apa ini? Itu hanya buku pornografi. Feng Tianxiang menggelengkan kepalanya, sudah kubilang padamu untuk menulis lebih sedikit dan menulis lebih sedikit. Mengapa kamu menulis begitu banyak sekaligus? Duan Wei sedikit malu. Berkata, saya tidak bisa mengendalikan emosi saya begitu saya bangun. Tuan Muda, sebaiknya Anda melihat saya, dan saya dapat membangkitkan kemarahan Tyrannosaurus betina di sekali, yang sepenuhnya memenuhi kebutuhan Anda. Fan Xiaofeng berkata, saya mengirimkan apa yang telah saya tulis. Semua orang melihatnya bersama-sama, dan hanya ada satu baris di atasnya, gadis kecil, datang ke sini untuk menghangatkan tempat tidur untukku malam ini. Li Yunhe langsung memuji, ini bagus. Meski tidak banyak kata-kata, efeknya pasti lumayan. Kudengar Tyrannosaurus betina belum menemukan laki-laki, dan benci orang memanggilnya jalang kecil. Dan berkata, hal yang paling indah itu kalimat terakhir, datang ke sini untuk menghangatkan tempat tidur untukku malam ini. Apa yang kamu katakan begitu mendominasi, pasti akan membuat Tyrannosaurus betina marah. Feng Tianxiang juga mengangguk, benar, ayo gunakan ini. Lalu dia berkata kepada semua orang. Dia berkata, segera pergi ke perpustakaan untuk melihat apakah Tyrannosaurus betina masih ada di sana. Jika tidak, kirimkan surat cinta ini kepadanya. Apalagi ditemukan oleh wanita itu. Kalau tidak, tunggu saja kematiannya. Fan Xiaofeng berkata, jangan khawatir, bos, kami akan melakukannya dengan cara yang sempurna. Qinggong Li Yunhe adalah yang terbaik, jadi biarkan dia masuk dan mengantar dia pergi. Akhirnya, semua orang pergi bersama. Di kamar Feng Tianxiang, beberapa bersiap untuk menonton, dan beberapa bersiap untuk mengirimkan surat, dan mereka semua mulai memasuki negara bagian. Bab 1913, Cibiran penuh niat membunuh. Fan Xiaofeng dan Li Yunhe bertanggung jawab menyampaikan pesan tersebut. Meskipun Li Yunhe hanya menduduki peringkat ke-100 dalam kultivasi, teknik tubuh ringan keluarganya adalah yang terbaik. Keduanya sudah menjadi veteran akademi, dan mereka tiba di kediaman Nalan Yujia dengan mudah. Mereka menemukan bangku dan duduk, seperti siswa yang berkeliaran. Duan Wei dan Wei Wei berpura-pura menjadi siswa yang membaca dan memasuki perpustakaan untuk menanyakan tentang Nalan Yujia. Karena pihak lain adalah orang kuat di tahap fusi, mereka hanya dapat melakukan ini jika tidak ada orang di rumah. Jika tidak peduli seberapa bagus Qinggong Anda tidak akan bisa lolos dari deteksi orang, dan Anda tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Fan Xiaofeng memegang giok komunikasi di tangannya, dan segera sebuah pesan datang. Dia melihatnya, lalu berkata kepada Li Yunhe dengan penuh semangat, ayo cepat, Tyrannosaurus betina sedang menangani masalah di perpustakaan di sana, dan tidak akan kembali dalam waktu dekat. Petik 2. Oke, keseluruhan orang itu berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan melayang ke halaman kecil tempat tinggal Nalan Yujia. Qinggong orang ini sungguh luar biasa.
Dia berjalan jauh tanpa meninggalkan satupun jejak kaki. Li Yunhe diam-diam memasuki kamar Nalan Yujia, melihat sekeliling, lalu meletakkan surat itu di atas meja 8 dewa di tengah ruangan. Setelah memastikan bahwa tidak ada jejak yang tersisa, dia mundur dengan tenang. Kembali untuk bergabung dengan Fan Xiaofeng di luar, Feng Tianxiang, Duan Wei dan Wei Wei segera bergegas, dan mereka berlima berkumpul di sebuah paviliun tidak jauh dari halaman. Lokasi di sini tepat, Anda dapat melihat dengan jelas situasi di halaman dan mengamati segala sesuatu yang terjadi selanjutnya, tanpa menimbulkan kecurigaan siapapun. Feng Tianxiang bertanya, bagaimana kabarnya? Sempurna, tidak ada yang salah sama sekali. Li Yunhe berkata dengan penuh semangat, kita hanya perlu menunggu wanita itu kembali dan kemudian menonton pertunjukan. Duan Wei berkata, saya hampir selesai. Tyrannosaurus betina sudah lama tidak kembali ke perpustakaan dan sedang menangani beberapa hal. Tetapi tidak terlalu banyak hal, tapi menurut saya dia sudah cukup selesai dan akan segera kembali. Beberapa orang sedang berbicara, Fan Xiaofeng melihat ke kejauhan dan berkata, ayo, Tyrannosaurus betina telah kembali. Setelah mengatakan itu, beberapa orang segera menoleh. Tidak ada yang berani melihat ke arah Nalan Yujia. Mereka semua berpura-pura mengobrol di paviliun untuk menyembunyikan perasaan tegang mereka. Lagi pula, mereka benar-benar tidak mampu menyinggung perasaan wanita ini. Siapa yang tahu apa yang salah? Jika dia menyinggung perasaannya, kakinya akan mudah patah. Bahkan Feng Tianxiang pun seperti ini. Jika ada orang di Blue Wind Academy yang berani tidak menganggap serius wajah pamannya, saya khawatir satu-satunya yang ada di depannya adalah wanita di depannya. Nalan Yujia langsung kembali ke halaman rumahnya dan tidak memperhatikan mereka. Bagaimanapun, orang-orang ini semua adalah siswa akademi, jadi tidak mengherankan jika mereka berkumpul di sini. Baru setelah dia masuk, Feng Tianxiang dan yang lainnya menghela nafas lega. Masuk, masuk. Li Yunhe berkata dengan kegembiraan di wajahnya, menurutmu apa reaksi Tyrannosaurus betina setelah melihat surat cinta itu? Apakah dia akan segera menaikkan atap? Kudengar ada seorang guru laki-laki di kampus yang menulis surat cinta kepada Tyrannosaurus perempuan. Belakangan, dia dikejar oleh perempuan itu lebih dari 10 jalan, dan akhirnya ditendang sampai mati. Dan justru karena itu atas kejadian ini dia dicopot dari jabatan wakil dekan. Wei Wei adalah murid akademi menengah dan tidak tahu banyak tentang hal-hal ini. Saat ini, wajahnya penuh dengan keterkejutan, wanita ini bukankah itu terlalu mendominasi. Ini bukan hanya mendominasi, itu juga kejam. Fan Xiaofeng terkekeh, tapi semakin kejam, semakin aku menyukainya. Mari kita tunggu dan lihat bagaimana anak laki-laki bernama Ye itu mati. Apa? Pada akhirnya, hasilnya pasti kematian, yang membedakan adalah metodenya. Saya kira Tyrannosaurus betina ini pasti akan menendang kedua bolanya keluar. Petik 2. Kata-kata dan perkataan semua orang semuanya berfantasi tentang Nalan Yuga, lihat. Betapa marahnya dia setelah menerima surat cinta, dan betapa menyedihkan akhir hidup Ye Bufan. Namun kenyataannya sangat berbeda dari kecurigaan mereka. Setelah Nalan Yujia memasuki pintu, dia dengan tajam memperhatikan surat di atas meja dan pergi untuk mengambilnya. Setelah membukanya, ketika saya melihat konten di atas, senyuman menawan muncul di sudut mulut saya. Diperkirakan orang lain di Blue Wind Academy akan kaget saat melihat kemunculan Nalan Yuga. Tak ada yang menyangka kalau Tyrannosaurus betina ini juga bisa tersenyum begitu menawan. Kamu bajingan, kamu masih berani memprovokasiku. Mari kita lihat apakah aku tidak memerasmu kali ini. Setelah mengatakan itu, dia menyimpan surat itu, lalu berbalik dan berjalan keluar pintu. Feng Tianxiang dan yang lainnya di paviliun masih menantikannya, menunggu Nalan Yujia langsung mengangkat atapnya, tetapi setelah menonton dalam waktu lama, tidak ada gerakan di dalam. Duan Wei berkata dengan bingung, apa yang terjadi? Mengapa tidak ada gerakan sama sekali? Mungkinkah surat itu tidak ditemukan? Fan Xiaofeng juga merasakan ada yang tidak beres dan bertanya, di mana kamu meletakkan surat itu? Apakah tidak terlalu mencolok? Li Yunhe berkata, jika ada di suatu tempat,
saya akan meletakkannya di meja 8 dewa di tengah ruangan. Feng Tianxiang mengerutkan kening. Aneh, bukankah tidak sejalan dengan gaya wanita itu untuk diam dalam waktu lama? Bahkan jika mereka berpikir keras, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Nalan Yujia sudah menjadi wanita Ye Bufan. Jika tidak, mereka tidak akan berada di sini bahkan jika mereka memiliki 100 keberanian. Hal seperti ini terjadi di sini. Saat mereka bingung, pintu terbuka dan Nalan Yujia keluar. Keluar! Keluar! Li Yunhe berteriak dengan semangat, dia keluar setelah memasuki pintu. Dia pasti menemukan surat itu. Wei Wei berkata dengan ragu, tapi ada yang tidak beres. Mengapa dia terlihat sangat berbeda? Tidak ada kemarahan sama sekali. Duan. Wei juga berkata kepadanya, ya, dia bahkan tampak tersenyum. Petik 2. Tersenyum seperti ini, pihak lain tidak akan berakhir dengan baik. Li Yunhe mengangguk berulang kali, ya, benar, dia tersenyum dengan marah. Sepertinya surat itu sangat menjengkelkan. Tyrannosaurus wanita ini. Feng Tianxiang merasa lega dan tersenyum muncul di wajahnya. Benar, sudah berapa tahun, tidak ada yang berani memprovokasi Tyrannosaurus wanita ini. Sekarang tiba-tiba Ye Bufan yang putus asa muncul. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Nalan Yujia menjadi semakin marah di bawah tatapan beberapa orang. Berjalan semakin cepat, langsung menuju halaman dalam. Ayo pergi dan menonton pertunjukannya, tapi kita harus berhati-hati agar tidak ketahuan. Feng Tianxiang menjelaskan, dan kemudian memimpin semua orang untuk mengikuti dari kejauhan. Masing-masing dari orang-orang ini memiliki ekspresi yang sangat bersemangat di wajah mereka, mengharapkan Tyrannosaurus wanita gila untuk langsung menghancurkan rumah Ye Bufan dan kemudian memukulinya hingga menjadi cacat. Bab 1914, sederhana dan kasar. Ye Bufan membawa Lu Sueman dan wanita lainnya kembali ke kediamannya. Setelah mengobrol singkat, Hu Yaoyao mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Lagi pula, aku sudah lama pergi, dan ada beberapa hal yang harus diselesaikan di akademi. Setelah dia pergi, Chu Lingqi juga ingin pergi, tetapi ekspresinya sedikit aneh, seolah dia ingin mengatakan sesuatu tetapi malu untuk mengatakannya. Ada apa? Katakan saja jika ada yang ingin kau katakan. Ye Bufan masih memiliki kesan yang baik terhadap wanita mirip Situ Dianmo ini. Baiklah, aku ingin bertanya, apa kamu kenal Ye Tian? Ternyata Chu Lingqi sedang mencari siswa junior bernama Ye Tian baru-baru ini, tapi setelah lama mencari, dia malah mengecek pendaftaran baru, siswa melalui koneksi, dan tidak ada orang seperti itu yang ditemukan. Entah kenapa, setelah hari itu aku tidak bisa melupakan pria itu. Semakin aku tidak bisa menemukannya, semakin aku merasa panik. Namun seolah-olah orang itu tidak pernah muncul dan menghilang dari dunia. Baru saja bertemu Ye Bufan, sebuah ide tiba-tiba muncul di benak saya. Karena Ye Tian begitu optimis tentang pria di depannya, mungkin ada hubungan di antara mereka. Namun saya merasa sedikit malu untuk menanyakan keberadaan seorang pria, sehingga saya ragu untuk berbicara. Maksudmu Ye Tian? Ye Bufan tertegun sejenak ketika mendengar pertanyaan Chu Lingqi. Hari itu dia dengan santai mengubah penampilannya, mengaku sebagai Ye Tian, dan secara tidak sengaja mempermainkan Chu Lingqi. Tapi dia tidak menyangka wanita ini akan menganggapnya serius dan mencari keberadaan Ye Tian. Tentu saja dia tidak bisa mengakui hal semacam ini. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah Ye Tian, dia juga tidak bisa mengatakan bahwa dia mengenalnya. Jika tidak, Chu Lingqi harus menemukan seseorang sendiri. Apakah kamu mengenalnya? Melihat reaksi Ye Bufan, mata Chu Lingqi langsung berbinar dengan harapan. Tidak, menurutku nama itu bagus. Ye Bufan tersenyum dan berkata, saya seorang mahasiswa baru di kampus. Saya tidak kenal banyak orang. Selain Anda para senior, saya hanya mengenal satu Jiang Fangsu. Oh. Chu Lingqi merasa apa yang dia katakan masuk akal, tapi kemudian wajahnya penuh kekecewaan. Kalau begitu aku akan kembali dulu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan meninggalkan ruangan, punggungnya terlihat sedikit kesepian. Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit. Sepertinya ketika dia mengubah identitasnya lagi di masa depan, dia pasti terlihat sedikit jelek dan tidak terlihat seperti anak laki-laki cantik Ye Tian.
Jika tidak, jika Anda menarik perhatian wanita seperti ini, Anda akan mencuri perhatian Anda. Melihat penampilannya, Lu Sueman bertanya, ada apa? Kamu terlihat aneh. Apakah kamu benar-benar mengenal Ye Tian? Tidak, bagaimana mungkin? Jika aku tahu, aku tidak akan memberitahu kakak senior. Ye After Bufan, selesai berbicara, dia segera mengganti topik pembicaraan, meraih tangannya dan berkata, Sueman, tetaplah di sini malam ini. Bisakah kita tidur bersama? Tidak. Pipi Lu Sueman langsung memerah dan dia berbisik, air bunga matahari ada di sini, akhir-akhir ini sangat tidak nyaman. Oh, seperti kata pepatah, sedikit perpisahan lebih baik daripada pernikahan. Antusiasme asli Ye Bufan ketika dia melihat Lu Sueman setengah padam ketika dia mendengar kata-kata ini. Lalu dia berkata, sebenarnya tidak masalah. Kita bisa tinggal dan ngobrol, atau kita bisa tidur bersama. Petik 2. Tidak, saya harus memanfaatkan waktu untuk kembali berlatih. Saya tidak bisa tenang saat itu bersamamu. Ye Bufan berkata, latihan mengapa ini begitu mendesak? Ini bahkan belum sampai semalam. Petik 2. Tentu saja ini mendesak. Sekarang Feng Tianxiang kembali, dia masih ingin berurusan denganmu. Alam pemurnian, saya masih tidak tahu mengapa. Ini adalah perasaan ketidakpastian di hati saya. Jadi saya harus memanfaatkan waktu untuk berlatih dan meningkatkan kultivasi saya sesegera mungkin, sehingga saya dapat memiliki cukup kekuatan untuk melindungi Anda. Garis hitam di kepala Ye Bufan, apakah dia terlihat seperti pekerja lepas? Itu harus dilindungi oleh seorang wanita. Oke, kamu sudah lama keluar, luangkan waktu untuk istirahat. Aku akan kembali berlatih. Jika Feng Tianxiang mengganggumu, telepon saja aku. Setelah Lu Sueman selesai berbicara, dia keluar dari kamar dan kembali ke halaman kecilnya. Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit, dia tidak terlalu peduli dengan Feng Tianxiang. Dengan kekuatannya saat ini dalam teknik pemurnian tubuh mandi api, yang sudah sebanding dengan puncak alam pemurnian kekosongan, bagaimana dia bisa menjadi orang nomor 1 di peringkat surgawi di matanya. Anda bisa duduk dalam posisi ini kapan saja Anda mau. Ketiga wanita itu telah pergi, dan hanya dia yang tersisa di ruangan itu, duduk bersila di tempat tidur. Tidak mungkin untuk berlatih kultivasi. Sebelum kekuatan mentalnya pulih, tidak ada gunanya sekeras apapun dia berlatih, dia tidak akan pernah bisa meningkat. Sedangkan untuk teknik pemurnian tubuh dalam api, saya baru saja mencapai tingkat keberhasilan yang kecil, jadi pasti membutuhkan waktu untuk stabil. Yang paling penting adalah rangkaian latihan ini terlalu rumit. Dia tidak tahu kondisi apa yang bisa digunakan untuk mencapai keadaan daceng. Apalagi dia tidak berani mencobanya mati. Yang disebut kelahiran kembali dari abu, entah sampai kapan akan terbakar habis, entah akan terbakar menjadi abu oleh api, entah bisa terlahir kembali, jadi dia benar-benar tidak punya harapan untuk ini. Dia duduk di sana dan memikirkan perjalanannya ke Gunung 10.000 Binatang dari awal sampai akhir, dan itu dianggap sebagai keuntungan kecil. Setelah menguasai teknik pemurnian tubuh dalam api, kekuatannya sebanding dengan puncak alam pemurnian kekosongan, dan dia sudah memiliki kemampuan tertentu untuk melindungi dirinya sendiri di dunia ini. Selain itu, ia akhirnya menemukan rumput bintang 7, yang selangkah lebih dekat untuk membuat pil pembangun surga. Selain itu, dengan menjalin hubungan dengan pegunungan 10.000 binatang, itu akan menjadi taman belakang Anda sendiri di masa depan, yang pasti akan membawa manfaat besar. Hanya memikirkan bumi yang telah lama terbelah dan kerabatnya, dia hanya bisa menghela nafas. Meskipun saya telah bekerja keras sekarang, masa depan saya tidak pasti dan saya tidak tahu kapan saya bisa kembali. Tepat ketika dia sedang berpikir liar, pintu terbuka. Angin harum bertiup di wajahnya, dan Nalan Yujia masuk dari luar. Kamu di sini. Ye Bufan duduk di tempat tidur tanpa bergerak dan menyapanya. Ya, aku di sini untuk menghangatkan tempat tidurmu. Gaya Nalan Yujia masih sederhana dan kasar. Ye Bufan tidak menyangka wanita ini begitu lugas, dan langsung menuju topik pembicaraan begitu dia memasuki pintu. Tapi dia tidak akan menolak hal seperti itu. Dia mengangkat tangannya untuk membuat penghalang kedap suara, dan kemudian potongan pakaian kedua orang itu terbang ke udara, dan terjadilah pertempuran.
Di luar ruangan, Feng Tianxiang dan yang lainnya mengikuti Nalan Yujia dari kejauhan. Ketika mereka melihatnya masuk, mereka semua menunjukkan kegembiraan yang sangat besar. Semuanya, menurutmu Tyrannosaurus betina ini akan langsung menghancurkan rumah Ye Bufan. Sudah berakhir, anak laki-laki bernama Ye tidak berguna. Jika tidak ada yang lain, kaki ketiga pasti tidak akan terselamatkan. Hancurkan rumah Ye Bufan. Dengan kekuatan Tyrannosaurus, anak ini ditakdirkan untuk mati hari ini. Orang-orang ini berdiri tidak jauh, menatap halaman kecil Ye Bufan, dan mereka semua berbicara dengan penuh semangat. Namun setelah beberapa saat, masih tidak ada pergerakan di dalam ruangan, dan tidak ada satupun pemandangan yang mereka harapkan muncul. Seiring berjalannya waktu, kegembiraan di wajah orang-orang ini perlahan memudar. Duan Wei bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, apa yang terjadi? Bukankah anak laki-laki bernama Ye itu ada di rumah? Bab 1915, memanfaatkan situasi. Fan Xiaofeng berkata, ini sama sekali tidak mungkin. Saya telah mengirim orang ke sini untuk mengawasinya. Anak laki-laki bernama Ye belum keluar sejak dia kembali. Li Yunhe juga berkata, ya, kamarnya selalu menyala pasti ada cahaya di dalam. Ada seseorang. Feng Tianxiang mengerutkan kening, bertanya-tanya apa yang terjadi. Secara logika, Tyrannosaurus betina sudah lama berada di sana. Seharusnya terbalik dan rumahnya runtuh. Duan Wei berkata lagi, mungkinkah Tyrannosaurus betina masuk dan membunuh orang bernama Ye? Apakah kamu sedang mengurus pengaturan pemakaman sekarang? Feng Tianxiang berkata, jangan cemas, jangan bertindak gegabah, tunggu dan lihat. Yang lainnya saya merasa ini adalah satu-satunya cara, jadi saya berjongkok di luar dengan tenang, menunggu Nalan Yujia keluar. Di dalam ruangan, kedua orang itu tidak mengetahui hal ini. Pertempuran itu sangat sengit dan berlangsung hampir 1 jam sebelum awan berhenti dan hujan berhenti. Ye Bufan mengangkat tangannya dan menyeka butiran keringat halus di dahi Nalan Yujia. Wanita ini sebagian besar berperan aktif, dan aktivitas fisiknya masih sangat besar. Dia berkata, apakah kamu sudah menyelesaikan pekerjaan di perpustakaan? Mengapa kamu datang ke sini begitu cepat? Tidak banyak barang, dan semuanya diselesaikan dengan cepat. Kata Nalan Yujia dan naik ke atasnya sambil tersenyum dengan apik. Dia berkata, bukankah kamu, Tuan Yang Agung, memintaku untuk menghangatkan tempat tidurmu? Apa maksudmu? Ye Bufan bingung dan tidak tahu apa yang dibicarakan wanita ini. Bukankah itu surat yang kau kirimkan padaku? Sungguh menyebalkan memanggilnya gadis kecil. Kata Nalan Yujia sambil mencubit hidungnya, tapi ini membuat Ye Bufan semakin bingung. Apa yang kamu bicarakan? Aku bahkan tidak tahu di mana kamu tinggal. Kapan aku mengirimimu surat? Nalan Yujia menyadari ada yang tidak beres. Saat dia melihat surat itu, tidak banyak sama sekali. Saya berpikir, secara tidak sadar, saya pikir hanya orang ini yang bisa melakukan hal semacam ini. Ye Bufan baru mengenalnya selama beberapa hari, dan dia belum pernah ke kediamannya ketika dia kembali ke kampus. Tapi, siapa lagi kalau bukan kamu? Nalan Yujia berkata sambil berpikir, dan surat itu muncul di telapak tangannya. Ye Bufan mengambilnya di tangannya dan melihatnya. Sekilas, dia yakin itu bukan tulisan tangannya sendiri, tapi namanya ada di baliknya. Ini benar-benar bukan yang kamu tulis. Nalan Yujia bertanya lagi. Tentu saja tidak. Jika aku ingin menemukanmu, aku bisa menggunakan jade Talisman of Messaging secara langsung. Tidak perlu bersusah payah seperti itu. Kupikir, kamu sedang menggodaku. Dia menyadari bahwa dia sedang dimanipulasi. Dia diejek, dan dia langsung menjadi marah. Sialan, siapa yang melakukan ini? Beritahu aku bahwa aku harus menendang bolanya keluar. Ye Bufan memiliki garis hitam di kepalanya wanita yang dia temukan terlalu kejam. Tapi melihat reaksi Nalan Yuka, hatinya tergerak, sepertinya aku tahu siapa orang itu. Senyuman muncul di sudut mulutnya, dan dia sudah memiliki gambaran umum tentang masalah ini. Orang yang menulis surat atas namanya sendiri pasti mengetahui temperamen dan kultivasi Nalan Yujia dengan sangat baik,
dan tujuannya adalah untuk membuat marah orang lain dan kemudian membalas dendam pada dirinya sendiri, sebuah taktik pisau pinjaman yang khas untuk membunuh seseorang. Apa kamu tahu siapa orang itu? Katakan padaku secepatnya, aku belum selesai dengannya. Kata Nalan Yujia dengan marah. Jangan cemas dulu, dengarkan aku pelan-pelan. Ye Bufan menceritakan tebakannya dan akhirnya berkata, orang yang melakukan ini sangat mengenalmu dan memiliki dendam terhadapku, jadi akan mudah baginya untuk melakukannya. Coba tebak. Seharusnya itu Feng Tianxiang, atau orang-orang di bawahnya. Sialan, keponakan Feng Xingkong. Aku sudah tidak menyukainya, dan sekarang aku akan membunuhnya. Nalan Yujia memiliki temperamen yang berapi-api, dan dia tidak akan menahannya sama sekali hanya karena Feng Xingkong adalah wakil presiden. Dia mengambil pakaian di sebelahnya dan memakainya sebelum keluar, tapi ditarik kembali oleh Ye Bufan. Xiao Fan, jangan hentikan aku harus menghancurkan bajingan itu. Nalan Yujia sangat marah. Tidak apa-apa jika pihak lain hanya ingin menggodanya, tapi dia masih ingin menyerang orangnya sendiri. Lan, jangan khawatir, tidak akan menyenangkan jika kamu melakukan itu. Ye Bufan juga mengenakan pakaiannya lagi, dengan senyum lucu di wajahnya. Nalan Yujia masih mendengarkan kata-katanya dan bertanya, lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Sederhana sekali, bukankah mereka akan mempermainkanku dan membunuh dengan pisau pinjaman? Kalau begitu mari kita gunakan triknya. Bufan berkata, seperti ini, lakukan saja apa yang aku katakan. Setelah mendengar apa yang dia katakan, kemarahan di wajah Nalan Yujia mereda. Sepertinya cukup menyenangkan. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Di luar ruangan, mata Feng Tianxiang dan yang lainnya sakit karena mereka masih tidak melihat gerakan apapun. Fan Xiaofeng berkata, Tuan Muda, ada sesuatu yang salah. Bahkan jika Tyrannosaurus betina membunuh Ye Bufan, itu tidak akan bertahan lama. Sesuatu pasti telah terjadi yang tidak dapat kita bayangkan. Petik 2. Ya, pasti ada sesuatu yang terjadi di sini. Kita bisa menebak apa yang terjadi. Feng Tianxiang merenung sejenak dan berkata, hanya ada beberapa situasi yang tidak terduga. Kemungkinan pertama adalah Ye Bufan mengalahkan Tyrannosaurus betina. Sama sekali tidak ada kemungkinan seperti itu. Berkata, Tyrannosaurus betina adalah orang kuat di tahap fusion, dan Ye Bufan tidak lebih dari tahap Yuanying awal. Bahkan jika dia menggunakan cara yang teduh, sungguh luar biasa untuk mencapai tahap transformasi dewa. Benar-benar mustahil. Dia adalah lawan dari Tyrannosaurus betina. Beberapa orang di dekatnya juga mengangguk. Anda harus tahu bahwa ada beberapa perbedaan besar antara tahap gabungan dan tahap Yuanying. Ini hanyalah perbedaan antara naga raksasa dan semut. Maka kemungkinan ini dapat dikesampingkan secara langsung. Jelas, bahkan Feng Tianxiang sendiri tidak mempercayai spekulasi ini. Kemudian dia menambahkan, kemudian kemungkinan kedua adalah Ye Bufan menggunakan cara lain, seperti meracuni atau memingsankan Tyrannosaurus betina. Saya pikir kemungkinan ini masih sangat tinggi. Duan Wei berkata, Tyrannosaurus betina belum merespons sekian lama setelah masuk. Ini adalah kemungkinan yang paling mungkin. Dia pasti telah diracuni. Tidak ada kemungkinan lain. Anak laki-laki bernama Ye ini sendiri adalah seorang dokter yang sangat kuat, dan wajar jika dia menemukan racun. Li Yunhe di sebelahnya sering mengangguk, ya, pasti seperti ini, jika tidak mungkin bisa setenang sekarang. Melihat semua orang yang hadir setuju dengan pandangan ini, Feng Tianxiang berkata, dalam hal ini, kami akan melakukannya ikuti ini. Coba pikirkan, jika Anda adalah Ye Bufan, apa yang akan Anda lakukan setelah meracuni Tyrannosaurus betina? Fan Xiaofeng berpikir sejenak, jika Anda memprovokasi Tyrannosaurus betina di Akademi Angin Biru ini, tidak akan ada tempat untuk itu. Ini Ye Bufan. Dia tidak ingin meninggalkan Akademi Angin Biru dan hanya bisa membunuh Tyrannosaurus betina dan membunuhnya secara langsung, lalu membakar tubuhnya untuk menghilangkan jejak apapun. Li Yunhe berkata dengan mata cerah, meskipun perempuan Tyrannosaurus memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan temperamen yang buruk, dia sangat buruk. Dia cantik,
Dan dia adalah wanita tercantik di Blue Wind College saat itu seseorang, kalau tidak, sayang sekali. Feng Tianxiang mengangkat alisnya, dengan kata lain, hari ini di dalam kamar, Ye Bufan sedang melakukan sesuatu yang teduh, atau dia telah membakar tubuh Tyrannosaurus betina untuk menghilangkan jejaknya. Duan Wei berkata, menurutku pilihan pertama adalah yang paling mungkin. Bagaimanapun, Nalan Yujia sangat cantik, selama dia masih manusia.